Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama kami dalam Syariah Corner. Kita lanjutkan kembali tausiah bersama Ustadz Soma Afdilah. Oke, baik Ustadz, tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari Idul Fitri, kemudian pengertian dari 2 hari raya Idul Fitri dan apa saja yang harus kita lakukan pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, tadi terakhir kata Ustadz bahwasannya cara kita bersyukur pada hari raya Idul Fitri itu salah satunya itu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksudnya gimana nih Ustadz? Ibadahnya itu kan banyak nih ibadah ya. Baik itu ibadah yang sunnah maupun yang wajib. Jadi ini maksudnya gimana? Idul Fitri ini kan dalam rangka memperingati setelah kita bulan puasa ya, bulan Ramadan, hari raya gitu. Berbahagianya kita ketika setelah bulan Ramadan. Ketika kita berbahagia maka kita bersyukur kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang bersyukur dengan sujud syukur gitu. Sebenarnya makna syukur itu apa sih gitu? Kalau orang yang mengucapkan alhamdulillah, ini hanya sekedar ucapan gitu. Jadi yang kita pahami makna syukur itu ya alhamdulillah. Kamu suka bersyukur ya gitu katanya. Alhamdulillah dapat rezeki, Allah bersyukur. Jika tingkatan syukur itu hanya sebatas kata gitu. Seperti yang kita ketahui secara umum, banyak yang diketahui bahwa syukur dengan alhamdulillah. Maka maling pun bisa bersyukur. Apa ketika dapat apa malam ini? Alhamdulillah dapat ayam 3 potong. Seperti itu. Maka kata alhamdulillah ini sesungguhnya adalah sebuah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin bersyukur dengan alhamdulillah ini nih, aku berjanji, artinya gini, aku berjanji bakal bersyukur sama Allah gitu. Kata alhamdulillah itu maksudnya seperti itu. Nah, berjanji bersyukurnya itu bentuknya gimana syukur? Ya dengan ibadah, dengan sedekah, dengan memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesehatan. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di bulan Ramadan nih, kita nggak makan, nggak minum, kita berpuasa full sebulannya. Maka ketika kita selesai, kita bersyukur telah menang daripada semua itu gitu. Itu kan masa-masa yang sulit ya. Yang mana bulan Ramadan ini kita nggak boleh makan yang tadinya kita sarapan. Sehingga ketika bulan Ramadan ya kita nggak bisa sarapan. Wah ini sulit banget ini kan. Apalagi kalau orang yang gemuk-gemuk nih. Wah. Kalau yang kurus udah biasa sih, udah nggak makan ya. Maka ini ada sebuah tantangan itu. Maka ketika kita sudah ini selesai daripada bulan, kita bersyukur, bergembira, merayakan di hari raya Idul Fitri. Kita bersyukur, kalau orang bersyukur puasa, itu kita dengan sholat. Karena nggak bisa kan, misalnya kita bersyukur puasa dengan puasa. Kita bisa bersyukur dengan puasa kan kalau syukur itu. Jadi nggak bisa puasa dengan puasa. Ya kita mensyukuri bulan Ramadan ini dengan kita sholat Idul Fitri. Terus kita juga bisa bersyukur dengan memberikan sebagian harta kita, kayak ngasih THR gitu kan, sedekah ke anak-anak gitu. Kan membuat orang seneng itu kan pahalanya besar ya, seperti itu. Lalu kita juga zakat gitu, ketika di hari raya Idul Fitri. Tapi kalau zakat ini kan pada bulan Ramadannya ya, itu bentuk syukur kita juga dengan sebagai membersihkan jiwa kita. Itu kan zakat fitri membersihkan jiwa. Zakat itu ada 2 Mbak Vivi, zakat mal dan juga zakat fitri. Jadi zakat fitri itu untuk membersihkan jiwa raga kita itu. Lalu kalau zakat mal ini untuk membersihkan harta kita. Zakat mal ini ada zakat perdagangan, pokoknya penghasilan kita setahun itu kita hisap, kita hitung. Ada zakat pertanian, kita misalnya seorang petani gitu,
penghasilan kita berapa. Maka setahun itu kita hitung dan ada penjumlahannya itu dalam bab-baban zakat. Jadi bagi kita yang seorang pebisnis juga itu kita perlu tahu itu bagaimana cara kita mensucikan harta kita. Maka di Idul Fitri ini ayolah kita zakat gitu. Kita setahun ini sebagai patokan lah, oh Idul Fitri ini saya sekian-sekian kita jumlahin. Terus juga kita zakat fitrah. Zakat fitrah ini ada ulama yang berpendapat menurut mazhab Syafi'i itu yang pertama beliau berpendapat bahwasannya 2,8 beras, 2,8 gram beras. Jadi zakatnya seperti itu. Lalu kalau Imam Hanafi itu beliau berpendapat bahwasannya 3,8 beras. Namun di mazhab Imam Syafi'i ini tidak diperbolehkan dengan uang. Jadi yang perbolehkan dengan uang itu hanya mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita nggak boleh ngambil enaknya aja. Ketika kita pengen sedekah dengan uang, kita ngambil mazhab Imam Syafi'i. Kira-kira berapa itu kalau misalnya 2,8, mungkin 30 ribuan ya kisarannya segitu. Nggak bisa kita zakat 30 ribu, ngasih uang 30 ribu. Seperti itu nggak bisa. Jadi kita harus ngasih, kalau memang mau ngasih uang nih, kita zakat dengan uang 50 ribu. Karena apa? Hitung-hitungan per kira-kira itu kalau 3,8 beras itu kan 50 ribu ya. Kalau misalnya beras 12 ribu harganya. Perkiraannya seperti itu. Jadi kita itu tidak boleh mencampur adukan mazhab. Karena di Indonesia ini kan kita menganut yang sering itu Imam Syafi'i ya. Cuma kita ada 4, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, seperti itu. Kalau kita misalnya dalam satu ibadah ini tidak boleh dicampur adukan dengan Maliki dicampur Hanafi, kita nyari enaknya aja, nggak boleh seperti itu. Mengapa kita perlu mazhab? Karena mazhab ini adalah sebagai dokter gitu Mbak Vivi. Kalau misalnya kita ke dokter si A, nggak cocoknya sama dokter si B. Dan ngapa kok dokter dibilang dokter? Kita kan nggak bisa sih kalau misalnya kita sakit tuh, kita ngeracik obat sendiri, ini sendiri, itu nggak bisa. Perlu dokter kan? Bahkan kalau misalnya kita ngeracik obat sendiri, yang ada kita malah ketambah keracunan. Nah seperti itu. Maka kita nggak bisa gitu ngambil mentah-mentah ayat Al-Quran kita comot gitu. Dari hadis kita comot. Ini kita punya ini sendiri. Itu hanya orang-orang pintar aja yang seperti itu. Orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kecerdasan seperti 4 mazhab tersebut, seperti itu yang mazhab. Baik Ustadz ya, kita istirahat sejenak. Penjelasannya cukup menarik sekali, tapi kita lanjutkan kembali nanti ya Ustadz ya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.